Halo para guru, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD kini masuk dalam jajaran objek penerapan kurikulum merdeka. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum ini juga mengubah pada STPPA dan capaian pembelajaran. Lalu bagaimana sih penerapannya? Yuk kita bahas. STPPA merupakan salah satu dari standar pendidikan nasional dalam kurikulum PAUD. Nah, STPPA ini juga setara dengan SKL di Satuan Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Lalu kemudian, capaian pembelajaran atau CP ini merupakan media ataupun alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal dan merujuk pada STPPA. Acuan utama yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah adalah capaian pembelajaran. Namun, STPPA yang dapat digunakan satuan pendidikan sebagai referensi tambahan dan menjadi pertimbangan saat satuan pendidikan dalam merumuskan visi, misi, dan profil lulusan dalam kurikulum operasional. Satuan PAUD di sini dapat mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan, dan minat anak, serta kondisi lingkungan sekitar dan juga keterkaitan dengan CP. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran antar tiap satuan itu bisa sangat berbeda. Alur di sini adalah bagian dari elemen-elemen CP yang dikembangkan di tiap semester. Nah, pihak Kemendikbudristek itu tidak membuat contoh-contoh untuk menyusun alur pembelajaran, melainkan contoh tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam buku panduan guru. Nah, oleh karena itu, alur pembelajaran di satuan PAUD itu dianjurkan sangat fleksibel untuk berganti dan dimodifikasi agar mengakomodir kebutuhan dan minat anak. Contoh-contoh modul ajar disediakan oleh pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi satuan pendidikan. Lalu, satuan pendidikan dan pendidik itu bisa mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik dan peserta didik. Maka dari itu, pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah itu tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran, RPP, atau modul ajar secara keseluruhan. Berikut adalah model pembelajaran yang dapat digunakan di satuan PAUD, project, inquiry, maupun model pembelajaran lain yang masih relevan digunakan selama dapat membangun pengalaman bermain belajar yang bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, gimana para guru? Sudah siapkah dengan model-model pembelajaran baru? Yuk sharing di kolom komentar.